telur? Tahu? Pernah nyicipin? Pernah? Tahu nggak komposisi pembuatan kerak telur? Nggak tahu ya. Tahu nggak kerak telur? Tahu? Pernah nyicipin kerak telur? Pernah sih beberapa kali. Tahu nggak komposisinya? Komposisi, waduh, kalau komposisi sih nggak tahu. Tahu nggak kerak telur? Tahu? Pernah makan kerak telur nggak? Pernah. Nah, komposisi pembuatan kerak telur tahu nggak? Nggak tahu. Kerak telur adalah makanan khas Betawi yang terbuat dari bahan dasar beras ketan putih, telur ayam, ebim, dan bawang merah goreng yang nantinya diberi bumbu halus meliputi cabai merah, kencur, jahe, garam, gula pasir, merica butiran, dan suiran kelapa sangrai. Nah, itu tadi sepintas bahan yang perlu disiapkan untuk membuat kerak telur. Untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut, yuk kita ke pasar tradisional. Ya, ini bumbu-bumbunya yang sudah tadi kita beli ya di pasar. Ada bumbu dapur, ketumbar. Kita juga tadi beli ketan buat mengolah, ya. Ini ada nih kelapa buat serundeng. Dan ini ada beberapa telur ya yang nanti kita akan olah untuk pembuatan kerak telur. Bahan kerak telur dari pasar sudah saya terima. Untuk proses selanjutnya kita akan lakukan pencucian agar hasilnya lebih higienis. Kita cuci dengan air mengalir. Bahan kerak telur sudah saya lakukan pencucian dan sudah saya rapikan. Selanjutnya saya akan serahkan untuk diproses lebih lanjut. Assalamualaikum ibu-ibu. Wah, pada hari ini kayaknya pas banget nih, pikir-pikir mau masak apa ya. Hujan-hujan, mendung, kayaknya kita mau cari buat penghangat perut aja deh. Tadi saya tuh udah menerima barang-barang bahan untuk membuat kerak telur. Mungkin ibu-ibu tahu dong kerak telur seperti apa. Kerak telur itu kan pasti makanan khas dari Betawi. Nah, kita tuh jadi teringat deh kalau kerak telur tuh zaman dulu saya kecil ya Bu. Itu tuh diajak orang tua jalan-jalan ke PRJ. PRJ itu pasti ada banyak abang-abang kerak telur yang pasti kita beli untuk dibawa pulang. Buat oleh-oleh, buat orang di rumah. Nah, kayaknya kita belajar buat kerak telur aja yuk Bu, untuk melestarikan makanan Betawi yang saat ini kayaknya udah hampir dilupakan nih kerak telur. Soalnya kerak telur di mall itu kita jarang ketemu, di PRJ mungkin juga jadi jauh PRJ-nya. Jadi kita buat aja di rumah, simple Bu bahan-bahannya. Jadi bahannya itu adalah beras yang kita udah cuci, lalu kita rendam selama 1 malam. Nanti hasilnya seperti ini Bu. Ini saya sudah mempersingkat aja. Kemudian ini ada minyak goreng, ya minyak goreng untuk nanti membuat beras ini. Lalu kita pakai telurnya itu adalah telur, lebih baik pakai telur bebek. Boleh pakai telur ayam, cuman lebih enak pakai telur bebek. Lalu ini adalah campuran dari kelapa yang sudah disangrai, kemudian dikasih ebi dan kunyit. Jadi warnanya seperti ini. Ini namanya serundeng basah. Lalu ada bawang merah kita goreng untuk campurannya, dan ini adalah rempah
dari jahe dan merica. Kita haluskan, bisa pakai blender, kita bisa pakai tumbuk biasa juga bisa. Nah, supaya enak itu biasanya kita menggunakan anglo ya. Kenapa anglo? Karena ada bau-bau asap yang memang udah khasnya dari kerak telur. Karena kalau pakai kompor biasa nggak ada harum-harum, kalau orang bilang tuh kayak ada bau-bau sangit asap gitu loh. Jadi kayaknya lebih enak pakai ini. Kita pakai anglo supaya ada harum khasnya dari kerak telur. Ini kita pakai ada areng batok ya. Jadi biar cepat panasnya dan kemudian bisa rata. Nah, setelah itu panas, kita masukkan ini dia berasnya dulu. Ini sampai nunggu panas itu ya Bu ya, sampai panas kemudian kita masukkan. Ini kita ratakan, kemudian kita kipas-kipas dulu. Ini memang agak lama kalau menggunakan kompor ini ya Bu. Cuman yang kita ambil adalah cita rasanya. Cita rasanya adalah lebih enak menggunakan kompor seperti ini. Boleh ibu-ibu kompornya pakai kompor gas yang cepat, terus kemudian sehingga bisa cepat matang. Nih udah tercium nih bau kayak gosong-gosong kayak gitu Bu. Cuman emang kalau khasnya dari kerak telur seperti itu ya Bu. Itu Bu, kita udah mulai mau mencampur telurnya supaya nanti menyatu dengan bumbu-bumbu yang lain. Ini kita pakai telur 2 Bu. Lalu kita berikan tadi jahe dan merica. Lalu kita berikan ini serundeng basah. Serundeng basah itu dari kelapa yang disangrai, kemudian kunyit dan ebi. Ini yang membuat enak nih Bu, soalnya ada rasa-rasa ebi. Ya, terus kita aduk Bu semuanya. Ini alatnya juga khusus nih, jarang ditemuin nih. Kalau biasanya kan kita pakainya spatula atau sotil biasa ya. Kalau ini khusus nih alat. Nah, kita inikan dulu supaya panasnya merata. Harus bersabar nih kalau masak pakai ini, soalnya rasanya yang dicari, bukan karena peralatannya ya Bu. Mungkin kalau peralatannya kita lebih cepat, lebih praktis menggunakan kompor gas. Boleh aja Bu, cuman harumnya nggak dapet. Di dalam bumbu-bumbu ini tadi udah ada garamnya juga saya campurkan, terus kemudian merica halus dan jahe ini sudah saya udah saya campur. Jadi kalau ibu nanti bertanya, loh kok nggak ada garam, nggak ada rasa apa gitu, ini sudah saya masukkan. Nah, ini juga sudah kita bumbukan sehingga tidak rasa plain tapi ada rasanya.
Nanti kalau untuk kurang ininya, kurang apanya, asin dan lain sebagainya bisa ibu tambah-tambahkan. Nah ini kita ratakan supaya dia membentuk satu bulatan yang seperti yang kayak kita pernah lihat bahwa kerak telur tuh kayak piring ya bentuknya, itunya bulatannya. Ini sebenarnya makan kayak gini nih udah kenyang loh, soalnya ini kan mengandung ada dari bahannya dari beras, telur, kemudian udah ini banget nih rasanya, udah kayak makan nasi dengan dadar ya. Dan ini telurnya kalau dijual saya lupa deh harganya tuh berapa ya, kalau di PRJ itu kan telurnya makin banyak telurnya maka makin mahal. Nah, terus supaya cepat matang, ini setelah kita ratakan, biar jadi satu bulatan yang rata, karena supaya cepat matang, ya, kita ratakan dulu. Ini pinggir-pinggirannya udah mau mulai ini Bu, biar cepat kita tutup. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini dia. Ini kan sudah matang Bu, kecoklatan ya. Ini supaya dapat atasnya juga agak harum-harum kayak kena aroma ini anglo. Nah makanya kita ginikan ya, kita ginikan ini sebentar aja ya, terus lalu setelah itu nah kita kembali lagi. Ini dia ibu-ibu sudah jadi ada kecoklat-coklatan gitu, hampir kayak kesannya ini kayak gosong, tapi bukan Bu, ini emang seperti ini untuk kerak telur biar dapat aromanya ya. Silahkan. Kerak telurnya udah jadi. Untuk lebih nikmatnya kita tambahin serundeng dan bawang goreng. Aromanya semakin nikmat, mantap. Warga Jakarta tentu tidak asing lagi dengan makanan kerak telur. Yang unik dari kerak telur ini adalah ketika proses memasak, di mana saat kerak telur sudah setengah matang, kemudian wajan dibalik dan kerak telur dibiarkan langsung terkena panas arang sehingga sedikit gosong dan akhirnya menjadi kerak. Sekarang kita cicipi hasil masakan kerak telur khas Betawi yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Ternyata hasilnya sangat lezat, tidak kalah dengan makanan lain. Silahkan mencobanya.